banyak fitnah-fitnah. Badiru bil a'mali, diperintahkan untuk menyegerakan. Ketika hati kita punya greget untuk berbuat baik, harus segera dilakukan perbuatan baik tadi. Loh kok begitu? Kenapa? Kakita illaili al-mudlim, karena badai-badai fitnah tadi itu Pak, itu seperti kakita illaili al-mudlim, potongan hari tengah malam yang gelap gulita. Pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan beriman, ikut sholat subuh, kajian ba'da subuh, wa yumsi kafiron, di sore harinya ternyata dia sudah menjadi seorang yang kafir, keluar dari Islam. Ini badai fitnah yang sangat luar biasa. Ya. Memilih pemimpin itu ternyata perkara akidah, Pak. Perkara akidah. Apa dalilnya? Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 166. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'abul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita, Allah jadikan kita satu majlis. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan, setiap hati yang kita niatkan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita jalan menuju jannahnya. Sebagaimana sabda Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita tapaki jejaknya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan para pendengar dimanapun berada kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Di malam hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang istiqomah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu hadirin, di kesempatan pada malam hari ini judulnya adalah cukup panjang, tetapi ini butuh energi, kekuatan, keimanan kita yang kokoh, terutama kaitan dengan istiqomah. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan beliau meminta izin untuk minta nasihat kepada beliau, yang nasihat itu tidak diberikan kecuali kepada beliau. Nabi cuma mengatakan kul amantu billah tsumastaqim, ya, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, makna hadis tadi kul amantu billah tsumastaqim ini Bapak Ibu hadirin tidak begitu panjang, ya, cuma kul amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma kemudian istaqim, kamu istiqomah. Maknanya apapun nanti yang akan datang, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang beriman mengatakan aku beriman kemudian tidak diuji. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan seorang muslim pun, seorang mukmin pun yang mengatakan aku beriman tanpa diberikan sebuah ujian. Ya, maka salah satu konsekuensi daripada keimanan seorang hamba
itu adalah disampaikan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, terutama kita bagi para penduduk ya umat di akhir zaman. Hadis dari Anas, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman as-sabiruna fihim, orang-orang yang bersabar istiqomah di dalam zaman tersebut, ala dinihi, berada di agamanya, maksudnya istiqomah terhadap konsekuensi keimanan, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Rasulullah adalah kal qabidhi alal jamari, ya, seperti memegang bara api, ya, seperti memegang bara api. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa qala hadis gharibun isnadan, ya, isnadnya gharib, ya. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, senantiasa menapaki jalannya, ya, itu konsekuensinya adalah kal qabidhi alal jamar, seperti memegang bara api, ya. Bara api itu kalau dipegang kira-kira panas apa sejuk, Pak? Panasnya luar biasa, Pak. Ya, ini Rasulullah memberikan perumpamaan seperti itu. Maknanya ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mungkin kanan kiri kita, depan, tetangga, belakang kita, itu semuanya akan, ya, akan menggunjing kita, ya. Mungkin kita juga disebut orang gila, ya, orang gila, tahu Pak? Nah, hanya orang gila yang mundar-mandir, ngalor ngidul, ngetan ngulon sambil megang bara api, itu hanya orang gila. Bisa jadi orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu kadang dicirikan sebagai orang yang tidak normal, Pak, ya, di tengah-tengah masyarakat. Kenapa begitu? Iya, bada'al islamu ghariban wa sayakunu ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing, dan suatu saat nanti juga akan kembali menjadi asing. Apa kata Rasulullah? Fatubalil ghuraba, ya, maka Nabi mengatakan, maka beruntunglah orang-orang yang asing pada waktu itu, ya, beruntunglah orang-orang yang asing pada waktu itu. Tapi konsekuensinya sangat berat sekali, Pak, ya, konsekuensinya sangat berat sekali. Maka ada satu ayat di dalam Al-Quran yang kita ambil pelajarannya dari Nabi Musa alaihi salam, ya. Ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqal, kata Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini ayat terkenal, Wak, ya. Ayat terkenal, artinya sering dibahas oleh para mubalik di beberapa kajian. Mungkin di tempat ini pun pernah dikaji kaitan dengan faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya. Kalau terjemahan bebas dari makna ayat ini itu, Pak, Nabi Musa alaihissalam dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku tidak membutuhkan kebaikan kecuali kebaikan yang hanya Engkau turunkan kepadaku. Ya, terjemahannya bebas begitu, Pak. Ya. Sesungguhnya, ya, aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan padaku. Atau maknanya bahwa beliau
Nabi Musa alaihissalam itu tidak membutuhkan kebaikan dari makhluk, ya, dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau inginkan adalah kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu bentuk ubudiyah. Ya, ubudiyah itu penghambaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau membantu dua orang wanita tadi, dia tidak membutuhkan, ya, mengharapkan apapun kecuali hanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini berat Pak kalau kemudian tidak kita latih, ya. Dan di sini mana doa Nabi Musa alaihissalam itu minimal ada 3 Pak. Yang pertama, bahwa makna daripada ungkapan Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan Rabbi lini lima anzalta ilayya min khairin fakir ini, ya, maknanya bahwa ini bukan ungkapan yang biasa. Ya, pertama, ini bukan ungkapan yang biasa, Pak. Artinya kalau ini ungkapan biasa, Allah tidak akan mengabadikan di dalam Al-Quran. Ya, berarti ungkapan ini harus kita gali maknanya dan kita pelajari serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana bentuk tawakalnya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, dia mengatakan tidak membutuhkan apapun kecuali apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan kepadanya tadi, Pak. Di situ beliau tidak ada unsur kadzib, tidak ada unsur dusta. Yakin betul kepada Allah. Ya, yakin betul. Jadi sama seperti misalkan jenengan di tanggal awal bulan, ya, kemudian saatnya gajian, tapi di situ ngomong saya nggak usah digaji lah, gitu, nggak usah digaji, biar Allah aja memberikan jalan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berani nggak ngomong itu, Pak? Berani nggak kira-kira kalau ngomong gitu? Wes, nggak usah digaji, Pak, tenang, saya tidak butuh kamu. Ya, saya tidak butuh kamu, saya cuma Allah saja Subhanahu wa taala. Berani nggak kira-kira, Pak? Konsekuensinya begitu, Pak. Konsekuensi ayat tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir tadi, itu konsekuensinya begitu. Ya, dia hanya butuh Allah saja Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna dari doa Nabi Musa alaihissalam adalah tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat beliau membantu 2 orang tadi, wanita tadi, untuk memberikan air minum kepada kepada kambing-kambingnya tadi, Pak, dia betul-betul niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dan dia mengharapkan apa kebaikan yang diturunkan oleh Allah saja. Nah, ini sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, di situ ada satu kata yang berbunyi ayyukum ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian ahsanu amalan. Ahsan itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu isim tafdil dari kata hasanun. Hasan itu artinya baik, lebih baik, ahsan. Kabir itu artinya besar, lebih besar, akbar. Kasir itu banyak, lebih banyak, aksar. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 tadi, Pak, beliau tidak mengatakan ayyukum aksaru amalan. Ya, tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, enggak, tapi ahsanu amalan, siapa yang terbaik amalnya. Apa kata para mufassirin ketika menafsirkan Quran surah Al-Mulk ayat kedua ini? Mereka mengatakan, mengutip perkataan Fudail bin Iyad yang mengatakan ahsanu amalan, terbaik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Ya, 2 ini, Pak. Yang dimaksud ahsanu amalan itu adalah siapa di situ yang paling ikhlas dan siapa yang paling aswab. Aswab itu benar.
ya, yang paling benar. Artinya apa? Amalan itu disebut dengan ikhlas ketika amalan itu dikerjakan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ini poin pertama. Ya. Kemudian amalan disebut dengan aswab, dengan paling benar itu saat dia berdiri di atas sunnah. Ya, berdiri di atas sunnah Nabi SAW. Kalau sudah melenceng dari sunnah, maka dia tidak sesuai, maka tidak disebut ahsanu amalan lagi. Ya, maka ini dua syarat yang kemudian harus ada dalam setiap amal perbuatan kita, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Ahmad bin Abdurrahman, beliau mengatakan, menulis sebuah tulisan, dulu pernah saya bahas di beberapa tempat, judulnya Lubul Ubudiyah. Ya, inti al-ubudiyah, inti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lubul ubudiyah itu adalah intinya daripada ibadah tadi, Pak. Ya, intinya daripada ibadah tadi. Syekh Ahmad bin Abdurrahman itu mengatakan intinya cuma satu, Pak. Ya, intinya cuma satu. Apa itu? Yaitu al-iftiqaru ilallah. Ya, al-iftiqaru ilallah. Al-iftiqar maknanya al-fakir. Fakir itu butuh. Ilallah itu kepada Allah. Jadi disebut inti, kita mendapatkan inti dari ibadah-ibadah kita saat kemudian kita itu merasa butuh kepada Allah saja, Pak. Ya, saat kita butuh kepada Allah. Sholat misalkan, sholat itu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kemudian kita tidak sholat, ya belum sholat sudah waktunya datang, kok kita gelisah, Pak, karena belum sholat tadi. Ini membuktikan di situ ada al-iftikor, ada al-fakir ilallah, merasa butuh kepada Allah. Ya, merasa butuh kepada Allah. Dan ini, Pak, yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam sama dengan disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman ini. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam dia tidak membutuhkan apa-apa kecuali kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang poinnya, inti daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sudah sholat, dia mengerjakan sholat, dia mengerjakan amalan-amalan, tetapi dia belum merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhannya masih kadang Allah dicuekin, Pak. Bapak Ibu tahu bagaimana yang sering dilakukan oleh kita saat kita cuek kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, Pak. Kita baca Al-Qur'an. Saat membaca Al-Qur'an, lagi baca, ternyata HP-nya bunyi, Pak. HP-nya bunyi. Ini kalau kita buka HP, artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita baca ini kita tutup langsung, Pak. Ya, kita cuekin dan kita berpindah ke HP. Habis itu di HP dilihat dulu lama, putar-putar, ingat lagi baca Quran lagi. Di tengah-tengah lagi HP-nya bunyi, Pak. Ada notifikasi, ya, notifikasi. Shopee ternyata, Pak. Shopee. Akhirnya dibuka lagi itu, Pak. Itu sama saja kita mencuek, ya, cuek atau menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan firman tadi, dengan Al-Qur'an tadi. Ini sering terjadi begitu, Pak. Sama ketika kita membaca Al-Qur'an misalkan di HP. Makanya saya sampai dari dulu saya sarankan kepada Bapak Ibu hadirin yang membaca Al-Qur'an, walaupun Al-Qur'annya sama, para ulama mengatakan Al-Qur'an yang mushaf dengan Al-Qur'an yang berada di HP itu hukumnya sama, maka saya tidak menganjurkan untuk membaca Al-Qur'an di HP. Kenapa? Karena di situ nanti masih akan ada notifikasi dari WhatsApp, dari Facebook, dari Instagram, dari Shopee dan lain sebagainya. Sehingga apa? Konsentrasi kita buyar.
Harusnya kita membaca Al-Quran dengan perenungan, tetapi dialihkan perhatian kita kepada yang lain. Ya, maka ini bisa mengurangi inti dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini al-iftikar ilallah. Ya. Jadi merasa butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, ya, kita berada di akhir zaman ini, tentunya ujian dan berbagai macam tantangan ada di lingkungan kita, ada di depan kita, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya ada. Makanya nasihat Nabi SAW pada umatnya di akhir zaman itu adalah badiru bil a'mali fitanan. Ya, badiru maknanya adalah asri'u. Asri'u itu artinya bercepat-cepat. Bercepat-cepat itu maknanya bersegera. Untuk apa? Bil a'mali, ya, untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena ada fitanan. Fitanan itu jamak dari fitnah, ujian atau cobaan atau fitnah. Ya, fitanan. Banyak fitnah-fitnah. Badiru bil a'mali, diperintahkan untuk menyegerakan. Ketika hati kita punya greget untuk berbuat baik, harus segera dilakukan perbuatan baik tadi. Loh kok begitu? Kenapa? Kakita illaili al-mudlim. Karena badai-badai fitnah tadi itu, Pak, itu seperti kakita illaili al-mudlim, potongan hari tengah malam yang gelap gulita. Ya, kakita illaili al-mudlim, potongan malam yang malam itu paling gelap gulita. Ya, malamnya gelap gulita, Pak. Sehingga ketika ada, diumpamakan ada batu besar di situ, batu besar warnanya hitam, kemudian ada semut jalan di situ, Pak. Kira-kira semut hitam ini kelihatan apa enggak, Pak? Enggak kelihatan. Ya, enggak kelihatan. Makanya susah, Pak. Maknanya bahwa kita susah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang salah, mana yang zalim. Itu kita sudah hampir seperti malam gelap gulita tadi. Itu badai fitnahnya begitu. Yang benar sing ndi jane, kita masih bingung semua, Pak. Nah, ini ada seperti itu. Sampai Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan beriman, ikut sholat subuh, kajian ba'da subuh, wa yumsi kafiron. Di sore harinya ternyata dia sudah menjadi seorang yang kafir, keluar dari Islam. Ini badai fitnah yang sangat luar biasa. Wa yusbihu kafiron, ya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore harinya ikut ngaji, kajian di masjid-masjid, pagi harinya sudah dalam keadaan kafir. Ya, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan kepingan-kepingan perhiasan-perhiasan dari dunia. Ya, inilah badai fitnah yang akan kita hadapi di akhir zaman ini, Bapak Ibu hadirin. Termasuk perkara akidah, Bapak Ibu hadirin, saya sampaikan, termasuk perkara akidah itu adalah memilih pemimpin. Ya, memilih pemimpin itu perkara fikih apa akidah, Pak? Hah? Kalau akidah dalilnya apa? Kalau fikih dalilnya apa? Pokoknya ada dalilnya, Pak, ya. Ya, memilih pemimpin itu ternyata perkara akidah, Pak. Perkara akidah. Apa dalilnya? Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 166. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'abul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ya. Ketika orang-orang yang diikuti, ya, tabarro'a, ya, dari orang-orang yang mengikuti, at-tubi'u, at-taba'u, ya, itu mereka ro'awul azaba, mereka melihat siksa, wa taqatta'at bihimul asbab, dan ketika itu segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Ya, terputus sama sekali.
Ya, maknanya apa? Saya buka di dalam tafsir. Nanti Bapak Ibu hadirin bisa dibuka di dalam tafsir Al-Jami Al-Kamul Quran ada, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada. Di sana disebutkan wadzalika hina yatabarra'ur ru'asa al-muttaba'una minadh-du'afa alladzina ittaba'uhum. Ya. Ini ayat ini terjadi ketika hina yatabarra'ur ru'asa, berlepas dirinya para pemimpin al-muttaba'una minadh-du'afa, dari orang-orang yang mengikutinya, golongan orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, alladzina ittaba'uhum, yang mereka itu mengikuti para ru'asa, pemimpin tadi. Ya, jadi ketika Bapak Ibu hadirin mencoblos orang, ya coblos plong itu Pak, entah yang ditoblos apanya, saat itu pemimpin yang jenengan pilih tadi kok ternyata mengambil kebijakan yang kebijakan tadi itu bertentangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang ikut menoblos tadi itu ikut bertanggung jawab atas apa yang dia pilih tadi. Dan ini Bapak Ibu hadirin, ini adalah ayat ini bentuk bentuk baroah, berlepas dirinya pemimpin tadi dari orang-orang yang mengikuti tadi. Ya, saya mengambil kebijakan ini, itu dosa saya. Ya, mereka yang mendukung saya, oh itu sudah urusan mereka, bukan urusan saya. Begitu Pak. Ya. Lima yusyahidunahu min ahwali yaumal qiyamati wasyada'id. Dan ini Pak terjadi ketika para pemimpin-pemimpin tadi dan mereka para pengikutnya tadi yang sampai fanatik luar biasa, pokoknya harus si fulan dan seterusnya, itu mereka melihat keadaan ketika hari kiamat, ya, kesengsaraan di hari kiamat. Waqat taqatta'at bihim kulla asbabin najati wa wasailiha, dan itu mereka putuskan semua dari sebab-sebab keselamatan. Ya, jadi ini termasuk dari bagian daripada ujian Pak. Nah, ujiannya apa? Kenapa kok sampai seperti itu? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Ya, jangan sampai Bapak Ibu hadirin, ya, kita memilih dan konsekuensi dari pilihan tadi itu ternyata wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya. Jadi ada orang muslim yang sudah dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian dia disucikan sama Allah, Pak. Disucikan sama Allah, ya, disiksa dari dosa-dosa tadi. Kemudian mau diangkat ke surga, Pak, tetapi tidak bisa diangkat ke surga. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari surga. Tidak bisa keluar dari neraka, api neraka. Disucikan lagi, ternyata tidak bisa keluar lagi. Disucikan lagi, tidak bisa keluar lagi, Pak. Dan itu satu dosa yang dilakukan oleh seorang muslim disebabkan karena salah di dalam memilih pemimpin. Ya, salah di dalam memilih pemimpin. Ini ada di dalam tafsir, ya. Nanti silahkan dibuka tafsir Ibnu Katsir, ya. Adapun kalau ada yang bertanya, Ustaz, nanti kita milih siapa begitu, Pak? Kami tidak bisa memberikan not itu sifulan, Pak. Kenapa? Kami hanya bisa memberikan kriteria. Ya, kalau kriteria bisa disampaikan. Kenapa kok kriteria, Pak, harus idealnya? Karena kalau disampaikan sifulan bisa jadi besok berubah, Pak. Ya, sikapnya, kebijakannya semuanya berubah. Ya, dan itu tidak kita inginkan, dan kita tidak mau salah, itu tidak mau salah. Maka ini hal yang sangat perkara akidah, ya, sangat hati-hati di dalam masalah hal ini. Ya, makanya ujian seberapapun Bapak Ibu hadirin harus kokoh dan harus kuat, ya, harus kuat, harus kokoh, sebagaimana penjelasan atau rekomendasi dari para ulama yang sudah ada. Oleh karena itu, Pak, Bapak Ibu hadirin, ketika
apa hubungannya dengan ayat surat Al-Qasas 24 tadi, Nabi Musa alaihissalam tadi? Beliau tidak membutuhkan kebaikan-kebaikan yang datang dari makhluk manusia. Bisa jadi Pak, ketika Nabi Musa alaihissalam nolong orang, ya, nolong dua perempuan tadi, dia menginginkan hadiah-hadiah dari situ Pak, entah itu bingkisan, sembako dan lain sebagainya. Tapi tidak beliau lakukan itu semua. Ya, beliau tidak melakukan itu semua. Tapi beliau hanya mengharapkan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hakikatul fakri, ya. Beliau sampai mengatakan hakikat butuh, ya, butuh kepada Allah, hiya an la takuna li nafsika wa la yakuna laha minka syai'un bihaitsu takuna kulluka lillah. Nah, ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hakikat fakir, ya, hakikat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah takuna linafsika. Kamu adalah bukan milikmu. Gimana itu Pak terjemahnya Pak? Allah takuna linafsika wala yakuna laha minka syai'un. Kamu itu bukan milikmu, kata beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wala yakuna laha minka syai'un, dan apapun yang kamu miliki itu bukan milikmu. Ya, bihaitsu takunu kulluka lillah. Dan itu semua sebenarnya apa yang kamu miliki itu Pak, itu sebenarnya adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari ujung kuku kita, kuku kaki kita sampai ujung rambut kita itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa idza kunta li nafsika, kalau kamu merasa memiliki, Pak, kalau kamu merasa memiliki, ya, oh ini punya saya, oh ini tangan saya, ini mata saya, ini kendaraan saya, ini rumah saya, ini istri saya, fatamma milkun wastihnaun munafin lil fakri, maka ini bisa meniadakan kebutuhan kita kepada Allah, ya, kebutuhan kita kepada Allah. Kok sampai begitu? Iya, makanya kalau Bapak Ibu hadirin nanti di rumah buka Al-Quran surah At-Taubah ayat 111, ya, makanya Allah mengatakan di situ, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ya. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, Allah jual belikan kepada orang beriman harta jiwa mereka dengan apa? Dengan jannah, ya, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini surat At-Taubah ayat 111, Pak. Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu sebenarnya bukan milik kita. Makanya kalau ada tetangga kita atau saudara-saudara kita atau siapapun orang-orang yang berada di dekat kita, maka ketika ada orang yang meninggal dunia, pengumuman yang pertama kali disampaikan oleh para, ya, yang mengumumkan itu adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimatnya begitu, Pak. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah. Itu sudah, dari kata itu sudah milik Allah. Nah, di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ala takuna li nafsika. Kamu itu bukan milikmu, tapi miliknya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un, orang-orang yang kembali. Nah, itu makanya seperti itu, bukan ucapan atau ungkapan yang lain. Dan itu, Pak, maknanya sangat sama dengan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi. Wala yakunu laha minka syai'un bihaitsu takunu kulluka lillah. Apapun yang kita miliki hari ini, istri kita,
atau siapapun kendaraan kita, rumah kita, itu bisa jadi Pak, itu kita klaim, oh itu milik saya, ya, itu milik saya, oh ini kendaraan saya, oh ini BPKB-nya, ini STNK-nya, ini buktinya. Bisa jadi kita klaim begitu Pak, tapi makna hakikat sebenarnya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada kita. Ya, jadi begitu. Jadi kalau orang sudah memahami ini Pak, sebenarnya apapun yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita, baik itu kendaraan, baik itu usaha, ya usaha, mungkin kita usaha bangkrut dan lain sebagainya, baik itu siapapun orang yang kita cintai dan lain sebagainya Pak, sebenarnya kalau kita mengingat ini, kesedihan kita tidak begitu dalam Pak, ya tidak begitu dalam. Biasanya yang menyebabkan kesedihan kita itu semakin dalam itu adalah ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang lain. Ya, contoh misalkan, ya Allah malah teman kemarin sudah kebakaran, hari ini kebanjiran, misalkan begitu Pak. Itu malah tambah bikin sedih gitu loh Pak. Padahal orang yang menghadapi kadang biasa-biasa saja. Ya, dia tahu, karena dia tahu hakikatnya semua milik Allah, pasti akan diambil oleh Allah. Ini hanya titipan. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Ya, kita lahir jebrol, kan nggak ada yang lahir pakai baju, kan nggak ada Pak. Ya, lahir itu dalam keadaan telanjang, ya, tidak memakai baju maupun yang lainnya. Sumakal, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian beliau mengatakan al-fakru al-haqiqiyu adalah dawamul iftikari ilallahi fi kulli halin wa ayyashhadal abdu fi kulli dzurriyyatin min dzurriyyatihi dhahiratan wa batinatan faqat tamatan lillahi ta'ala min kulli wajhin. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya al-fakru al-haqiqiyyu, fakir itu merasa butuh, ya, al-fakru fakir al-haqiqiyyu, yang hakikat fakir yang sebenarnya itu, yang hakiki itu adalah dawamul iftikar ilallah. Ya. Dawam itu apa maknanya? Dawam itu apa Pak? Dawam itu apa? Dawamun, makna dawam apa? Dawamun iftikar ilallah, dawam, istiqomah, terus menerus, ya. Al-iftikar, butuh ilallah, hanya kepada Allah. Jadi yang disebut dengan al-fakru al-hakiki, ya, fakir, butuh kepada Allah yang sebenarnya itu adalah dawamul iftikari ilallah. Dia merasa butuh kepada Allah fi kulli halin, dalam segala keadaan Pak, dalam segala keadaan, ya. Jadi butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir pagi, zikir sore yang sering kita ucapkan, ya, sering kita baca, itu salah satunya adalah zikir yang berkaitan dengan Allah, supaya Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata kita, ya, sekedipan mata jangan pernah tinggalkan kami, begitu, ya. Jadi yang disebut dengan butuh kepada Allah yang sebenarnya itu adalah dalam keadaan apapun kita harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rasa butuhnya ini saat kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi Pak, ya, sudah kita dalam keadaan keponto itu dulu dalam keadaan wis ndak karuan, baru kemudian kita merasa butuh kepada Allah. Tidak, tapi saat kita hari ini terjaga, saat kita memiliki banyak harta, saat kita memiliki, ya, banyak pembantu dan lain sebagainya, saat itu pula kita harus merasa terus butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu betul Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengambil dari kita sewaktu-waktu sesuai dengan kehendaknya. Ya, inilah hakikat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, di dalam
tulisan Syekh Muhammad Abdurrahman tadi di dalam Lubul Ubudiyah. Jadi ini hakikat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan juga Quran surah At-Taubah ya, ayat 111 yang Allah katakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dan ini sudah juga disampaikan, dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW di zaman itu, para pendahulu kita salafus salih, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mereka semuanya bisa meninggalkan apa saja Pak yang mereka miliki dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf yang terkenal, yang memiliki ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan harta 6,3 triliun. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf itu Pak, ketika beliau meninggal dunia itu harta yang sudah dibagi-bagikan, ya sudah dibagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan, sudah ke Baitul Mal, sudah semuanya Pak. Itu sisanya dari pembagian-pembagian tadi Abdurrahman bin Auf itu 6,3 triliun. Kalau dirupiahkan hari ini itu jumlahnya 6,3 triliun. Itu Abdurrahman bin Auf. Ya, Utsman bin Affan, menantu Nabi SAW, itu kalau kemudian beliau meninggal dunia setelah hartanya dibagi-bagi bagian, ternyata masih tersisa 2,5 triliun Pak. Kira-kira banyak apa sedikit Pak? Banyak Pak ya, 2,3 triliun. Ya, belum sahabat-sahabat yang lain Pak, sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ternyata harta mereka banyak tadi Pak, itu tidak menyebabkan kemudian mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebabkan kemudian mereka berpaling kepada Allah. Butuhnya tetap kepada Allah Pak. Ya, butuhnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di zaman kita ini Pak, orang waktunya habis. Ya, orang dapat rezeki banyak itu ya, tiba-tiba dapat rezeki banyak, itu gaya hidupnya sudah berubah semua Pak. Ya, gaya hidupnya berubah semua, yang tadinya tidak butuh jadi butuh dan seterusnya. Ya, ini perbedaan antara zaman salafus saleh dengan zaman kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu hadirin. Waktunya terbatas, kita sudah menyinggung berbagai macam hal, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.